Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam kebaktian doa Rabu malam di gereja kita GKI Surabaya. Mari kita bersama-sama memulainya dengan lebih dahulu berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan buat kami. Seminggu sudah kami lewati ya Bapa. Dan hari ini kembali lagi kami ikut persekutuan doa GKI Surabaya. Berkatilah ya Bapa supaya kami boleh mengikutinya dengan sepenuh hati. Dan kami boleh juga bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Berkatilah ya Bapa hamba-Mu, berkatilah kami semua yang terlibat bersama-sama. Dengar doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita bersama-sama akan menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah. Berbahagialah. Puji Tuhan, saudara, sesuai dengan pernyataan dalam Mazmur, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Saudara, nanti kita akan mempelajari firman Tuhan ini di dalam renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita menyanyikan kembali saudara sebuah lagu Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi
jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Puji Tuhan, saudara, sebagai orang percaya, kalau kita mengakui Alkitab adalah firman Tuhan, dan kita akan belajar terus firman Tuhan, merenungkannya, dan disitulah firman Tuhan berfungsi dengan jelas, dengan baik, menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, sehingga kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Saudara, kita akan berdoa lebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, sertailah kami bersama-sama ketika kami mau membaca firman dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah ya Bapa, Engkau sendiri yang menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, membukakan pengertian di dalam diri kami semua. Dengar seru doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema kita pada hari ini adalah menyukai firman Tuhan. Mazmur 1 ayatnya yang kedua menjadi landasan perenungan kita pada malam hari ini. Kata tetapi saya ganti dengan ayat 1a ya, permulaan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa minggu yang lalu, kalau tidak salah 3 minggu lalu, saya pernah menyatakan di dalam topik tetaplah berdoa. Ada seseorang berkata, ketika kita membuka Alkitab, maka Allah berbicara kepada kita. Dan ketika kita menutup Alkitab, maka kita berbicara kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Jadi saudara, kita kembali lagi kepada firman Tuhan yang mengajar kepada kita. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, saya berikan judul menyukai firman Tuhan. Saudara, di sini ada 3 hal yang penting yang ingin diungkapkan oleh pemazmur. Yang pertama adalah berbahagialah. Berbahagialah artinya diberkatilah. Diberkatilah itu orang yang berbahagia. Saudara, kita manusia ini ingin selalu diberkati. Tetapi yang ingin kita dapatkan dari berkat itu selalu sifatnya instan. Itu semua salah, saudara. Berkat yang Tuhan mau curahkan tersedia. Tetapi saudara dan saya harus mengusahakannya.
Dalam arti saudara bahwa Tuhan tidak mau kita itu menjadi orang yang pasif. Tetapi Tuhan mau kita ini menjadi orang yang aktif. Karena itu saudara, kalau kita mau diberkati, kalau kita mau menjadi orang yang berbahagia, maka kita harus aktif. Aktifnya dalam arti apa? Di sini saudara, yang pertama adalah menjadi motivasi kita, yaitu dikatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi poin yang kedua, tadi saya katakan ada 3 unsur. Berbahagialah, diberkati. Yang kedua, kesukaannya. Ini yang menjadi motivasi kita. Ini yang mendrive, yang mendorong kita untuk menjadi orang berbahagia, yaitu menyukai, merindukan firman Tuhan. Saudara, seperti orang yang jatuh cinta. Saudara, anak-anak muda yang jatuh cinta, ataupun kita orang tua yang mengasihi, mencintai anak-anak kita akan menyukai. Anak-anak kita yang mencintai orang tuanya juga akan menyukai. Jadi saudara, kesukaan, menyukai itu seperti orang yang jatuh cinta. Nah saudara, motivasi inilah yang mendorong yang ketiga, yaitu merenungkan siang dan malam. Bermeditasi, merenungkan. Seperti orang yang jatuh cinta saudara, maka dia akan apa? Merenungkan, akan memikirkan. Seperti apa dia nantinya akan mencoba melakukan yang terbaik untuk si dia yang kita cintai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi 3 unsur ini tidak bisa hanya satu pihak. Dalam arti tidak bisa berdiri sendiri. Jikalau saudara ingin menjadi orang yang berbahagia, orang yang diberkati, orang yang diberkati pasti berbahagia. Kita mendapat berkat pasti kita berbahagia. Tetapi saudara, kita harus punya motivasi, yaitu menyukai. Kita ingin usaha kita maju, maka kita harus menyukai usaha kita. Kita harus berjuang dengan usaha kita. Dan yang ketiga, merenungkannya. Dalam usaha juga demikian, kita memikirkannya, bagaimana caranya usaha kita bisa maju, bagaimana caranya banyak orang mengenal usaha kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menyukai firman Tuhan, itu ada 3 aspek di dalamnya, yaitu berbahagialah, diberkatilah, menyukainya, merenungkan siang dan malam. Kata siang dan malam itu berarti apa saudara? Berarti tidak putus-putusnya saudara dan saya selalu memikirkan firman dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang menjalani usaha, berdagang, ketika kita melakukan sesuatu, kita selalu hubungkan dengan firman. Tuhan, apakah Engkau berkenan dengan usahaku ini? Apakah Engkau berkenan dengan apa yang kulakukan dan kurencanakan ini? Dan bagaimana hubungkan dengan firman Tuhan setiap kali, setiap saat. Mungkin memang kita bisa lupa. Tetapi saudara, kalau kita setiap hari membaca firman, kalau setiap hari kita merenungkan firman, saya percaya satu hal, dan itu sudah terbukti pada setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh melakukan firman ini. Bahwa ternyata firman Tuhan itu akan mengingatkan diri kita. Tiba-tiba akan muncul dalam pikiran kita. Tiba-tiba akan muncul dari hati kita. Firman yang pernah kita renungkan. Firman yang pernah kita baca. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, boleh dikatakan zaman sekarang orang Kristen ini sudah terlalu enak, saudara. Dulu orang Kristen mau mendapatkan Alkitab harus berjuang bersusah payah. Pada zaman Tuhan Yesus Kristus sudah tidak semua orang bisa membaca Alkitab.
karena cukup banyak yang buta huruf. Kecuali orang yang belajar dan dididik. Biasanya orang yang berusaha atau orang yang kaya latar belakangnya. Nah saudara, ketika sudah ditemukan mesin cetak oleh Johann Gutenberg, saudara, mesin cetak itu kira-kira pada abad yang ke-15. Ketika sudah ditemukan, tahu saudara, luar biasa, Alkitab bisa dicetak, tetapi biayanya masih mahal. Sehingga ketika orang bisa mendapatkan Alkitab, saudara, dia harus menabung. Tetapi sekarang saudara dan saya begitu mudah mendapatkan Alkitab. Tetapi yang menjadi tanda tanya adalah, menjadi pertanyaan kita adalah, apakah kita menyukai firman Tuhan? Bahkan saudara, di HP kita, di laptop kita, di komputer kita, di tablet kita langsung bisa mendownload Alkitab. Begitu banyak kita bisa dapatkan Alkitab. Bahkan bukan itu saja saudara, kadangkala kita sebagai orang Kristen, kasihan sekali. Banyak yang buta huruf terhadap Alkitab. Loh, apa maksudnya buta huruf terhadap Alkitab? Saudara, mungkin kita bisa membaca. Saudara, kita semua hampir sudah berpendidikan, minimal sudah pernah sekolah SD, sekolah dasar. Tapi sekarang ini sudah tidak mungkin lulus SD. Sebanyakan sudah lulus SMA, bahkan sudah pernah mengecap pendidikan di perguruan tinggi. Kita semua bisa membaca, sehingga kalau membaca Alkitab itu pasti bisa. Tetapi banyak dari kita buta huruf terhadap Alkitab. Maksudnya apa? Sama sekali kita tidak tahu ayat-ayat firman Tuhan yang penting untuk menuntun hidup kita. Saudara, saya sedih sekali melihat keadaan orang Kristen zaman sekarang. Terlebih lagi saudara, dengan adanya YouTube lewat handphone kita bisa membuka channel YouTube, kita mau mendengarkan khotbah-khotbah. Wah, begitu banyak macam. Lalu saking begitu banyaknya, sekarang kita sudah punya waktu cukup banyak. Kita mendengar dari channel ini, kita mendengar dari channel itu, kita ganti lagi. Tanpa lagi bisa menyortir di dalam pikiran kita. Yang penting adalah menyukai, dalam arti menyukai sesuai dengan keinginan telinga kita. Menyukai dalam arti ini cocok buat saya. Hanya sifatnya subjektif di dalam mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat sedih sekali. Karena kita ingin instan mendapatkan firman Tuhan. Karena kita ingin instan mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi kita tidak mau berjuang. Kita tidak mau merenungkannya siang dan malam. Keadaan jemaat yang demikian ditambah lagi saudara. Dengan apa saudara? Setiap kita mau dengar yang enak-enak. Setiap kita mau yang dengar yang enak-enak. Sehingga saudara, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan bukan lagi menggumuli dalam hidupnya. Bukan lagi berdasarkan pergumulan, kesetiaan membaca Alkitab. Saudara, kalau kita tahu di dunia zaman sekarang dengan adanya internet, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Tetapi jikalau sebagai seorang hamba Tuhan tidak menggumulinya secara pribadi bersama dengan Tuhan, membaca perlu, mencari informasi perlu, tetapi menggumulinya berdasarkan firman Tuhan. Kayak itu saudara, sekarang ditambah dengan jemaat yang ingin bervariasi mendengar khotbah. Sehingga saudara, kalau hanya satu orang hamba Tuhan itu saja jadi bosan. Ini sangat mengenaskan. Padahal kalau saudara dan saya mau setia mengikuti terus menerus pemberitaan firman dengan setia sesuai firman Tuhan, saya percaya disitulah ada pertumbuhan rohani di dalamnya. Ironis,
Orang Kristen yang hanya ingin mau makanan instan, dia tidak akan pernah dewasa di dalamnya. Saudara, kalau masih bayi, kita minum susu, itu wajar. Karena memang bayi itu memang minumnya susu. Memang karena dia belum ada giginya, dia belum bisa mengunyah dengan baik, dia belum dewasa, dia belum besar, sehingga perlu susu. Susu pun tetap itu bervitamin. Susu pun bukan sekedar yang kelihatan berwarna putih maka itu susu, tidak. Tetapi susu itu pun harus bervitamin, harus berfaedah. Rasul Petrus mengatakan itu, hendaklah kita seperti bayi yang menginginkan susu yang murni supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Itu tercantum dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Tetapi saudara, firman Tuhan juga mengingatkan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, Ibrani pasal yang kelima. Engkau belum bisa makan makanan keras karena engkau masih bayi, engkau masih belum dewasa. Kamu hanya mau makanannya yang lunak, kamu hanya mau yang instan. Ini mengerikan. Secara waktu seharusnya engkau sudah dewasa, tetapi ternyata engkau maunya instan. Saudara, berapa lama saudara dan saya menjadi orang Kristen? Kalau di antara kita yang baru 1 tahun menjadi Kristen, atau baru 2-3 bulan menjadi Kristen, dia maunya makanan yang lunak, dia maunya susu, itu wajar. Mau firman Tuhan yang ringan-ringan, itu wajar. Tetapi saudara, kalau sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun menjadi orang Kristen, tetapi tidak mau mendengar firman yang keras, tidak mau mendengar firman dengan mengunyah. Saudara, itu tanda kita tidak dewasa dan itu berbahaya bagi kita sendiri. Saudara, tidak ada cara lain di dalam pertumbuhan kerohanian kita, di dalam keadaan manusia batiniah, kecuali menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara instan. Saya mau tanya kepada saudara. Kita sudah dewasa, misalnya seperti saya. Tiap hari cuma minum susu sama makanan instan. Mie instan, bubur instan, semua yang instan-instan saya makan. Bagaimana keadaan kesehatan saya? Pasti tidak lama lagi ambruk. Tidak kuat. Saudara, kita sendiri tahu bukan? Bahkan saudara, dunia kesehatan sudah kasih tahu kepada kita. Jangan suka makan junk food. Jangan suka makan yang instan-instan. Itu buruk untuk kesehatan kita. Tapi saudara, orang Kristen di dalam hal rohani selalu tidak ingat ini. Maunya instan. Sehingga kerohaniannya semua menjadi buruk. Tidak sehat. Manusia batinnya tidak sehat. Cepat tersinggung. Cepat marah. Tidak berpikir untuk orang lain. Tidak bisa berpikir menyenangkan Tuhan. Hanya berpikir menyenangkan diri, hanya berpikir untuk keuntungan diri, dan seterusnya. Saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang menyukai firman Tuhan. Karena itulah yang akan menyehatkan manusia batiniah kita, yang akan menyehatkan kerohanian kita. Bagaimana saudara? Apakah kita mau menyukai firman Tuhan? Membacanya, merenungkannya setiap hari, siang dan malam. Mari kita merenungkan keadaan kita. Mari kita berdoa, bagaimana dengan kerinduan kita terhadap firman Tuhan. Apakah kita mau merenungkannya siang dan malam? Kita berdoa secara pribadi.
Amin. Saudara, sebelum kita masuki doa-doa kita, mari kita menyanyikan lagu Berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Saudara, biarlah lagu ini boleh kita ingat dan menjadi dorongan bagi kita untuk terus memulai belajar, membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, siang dan malam. Saudara, mari kita bersama-sama masuk dalam pokok-pokok doa. Kita doakan saudara bahwa pada waktu-waktu ini, minggu ini di Bandung dan Jawa Barat sedang dilaksanakan fase ketiga vaksin dari COVID-19 yang memang dikembangkan oleh China. Sudah melewati 2 tahap dan tahap yang ketiga diujikan salah satunya di Indonesia dan Bandung dan Jawa Barat yang banyak sukarelawan untuk disuntikan vaksin ini. Kita berdoa agar Tuhan kiranya bekerja sehingga vaksin ini betul-betul bekerja dengan baik dan akhirnya bisa diproduksi oleh Bio Farma dengan sebanyak-banyaknya. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur karena usaha dari medis banyak sudah dilakukan di berbagai negara. Ya Bapa, sudah melewati fase pertama, kedua, dan pada minggu ini masuki fase ketiga. Salah satunya diujikan di Bandung, Jawa Barat. Kepada para sukarelawan, vaksin-vaksin yang sebetulnya ya Bapak
kalau sudah teruji melewati fase ketiga akan bisa diproduksi secara massal. Saya mau berdoa, Kau sedang memimpin para sukarelawan dalam kondisi badan yang sehat sehingga vaksin itu betul-betul bisa berfungsi dengan baik dan memunculkan antibodi di dalam setiap sukarelawan yang diuji. Saya mau berdoa Engkau sertai Bapa sehingga tidak lama lagi vaksin ini akhirnya teruji dan bisa diproduksi massal oleh PT Bio Farma yang ada di Bandung. Mari Engkau memberkati ya Bapa, supaya dengan demikian wabah pandemi COVID-19 ini akhirnya bisa ditanggulangi. Kami bersyukur, berterima kasih, memohon pertolongan Tuhan di dalam semua ujian fase klinis yang ketiga ini. Dengar doa kami ya Bapa. Saudara, mari kita berdoa untuk disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita doakan supaya di seluruh Indonesia, khususnya juga di Pulau Jawa, baik di DKI, di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, daerah istimewa Jogja, dan juga di Sulawesi, Sumatera, semuanya masyarakat berdisiplin sehingga dengan demikian penyebaran COVID-19 ini akhirnya bisa terkendali. Mari kita berdoa. Bapak, kami mau berdoa untuk disiplin masyarakat Indonesia. Sampai saat ini ya Bapak, kami masih terus melihat penyebaran virus corona. Tolonglah ya Bapak masyarakat Indonesia untuk betul-betul sadar. Kami mau berdoa terus usaha dari pemerintah lewat TNI, kepolisian dan semua gugus tugas mendidik masyarakat Indonesia untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga ya Bapak akhirnya tidak lama lagi penyebaran virus ini bisa terkendali di negeri kami. Mohon sekali lagi ya Bapak pertolongan-Mu kepada masyarakat Indonesia. Dengar doa kami ya Bapak dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa saudara untuk ekonomi Indonesia. Kita tahu saudara bahwa ekonomi ternyata perkembangannya tidak baik, pertumbuhannya minus. Tapi kita berdoa Tuhan tolong Indonesia tidak terjadi resesi. Tapi dengan stimulus-stimulus bantuan-bantuan yang dilakukan, ekonomi sisa tetap berjalan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami menyerahkan ekonomi negara kami juga ya Bapak, selain ekonomi negara-negara lain. Karena sudah banyak yang mengalami resesi dan kami mau berdoa untuk Indonesia, tolonglah ya Bapak. Jikalau boleh jangan sampai terjadi resesi. Karena ya Bapak kami sadar pertumbuhan ekonominya sudah negatif. Tapi ya Bapak Engkau tolong supaya melalui Menteri Keuangan dan juga Menteri Perdagangan dan semua para menteri yang lain untuk bisa memberikan stimulus bagi masyarakat sehingga ekonomi tetap bisa berjalan. Mari tolong ya Bapak, masyarakat yang dibantu juga jangan sampai hanya untuk foya-foya, tapi juga betul-betul mengerti apa yang harus dilakukan. Mari ya Bapak Engkau sedang menolong dan menyertai negara kami. Dengar doa kami ya Bapak. Amin. Mari kita doakan untuk kesehatan kita, untuk pekerjaan kita, usaha kita. Mari saudara, kiranya Tuhan menolong kita sekalian sehingga Tuhan memelihara kesehatan kita dan juga menolong usaha pekerjaan kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami mau berdoa menyerahkan juga untuk kesehatan kami semua. Tolonglah ya Bapak di tengah-tengah penyebaran virus ini ya Bapak, kami hanya memohonkan satu hal, perlindungan, pemeliharaan-Mu atas kami. Kami terus berusaha menjaga kesehatan kami, menjaga imunitas tubuh kami, tapi juga kami mohon perlindungan-Mu Bapak sehingga kami tidak tertular penyebaran virus corona. Mohon juga anugerah-Mu Bapak buat usaha pekerjaan kami masing-masing. Tolonglah bagi jemaat-Mu ya Bapak satu demi satu. Biarlah Engkau selalu menuntun, memberikan pencerahan kepada
anak-anak-Mu ya Bapa dalam menjalani usaha dan pekerjaan mereka. Sehingga ya Bapa mereka tahu apa yang harus dilakukan. Dan terlebih lagi juga dengan kondisi keuangan mereka. Mereka juga bisa tahu berhemat ya Bapa. Tahu apa yang harus dikeluarkan sehingga tidak sembarangan. Jangan sampai ya Tuhan besar pasak daripada tiang. Dalam arti jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada penerimaan atau pendapatan. Mari pimpin ya Bapa jemaat-Mu satu demi satu. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita doakan untuk kebutuhan hamba Tuhan gereja kita, khususnya untuk pemuda remaja, agar Tuhan yang memimpin, Tuhan yang akan sediakan hamba Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami terus menunggu pertolongan-Mu, terus menunggu ya Bapa jawaban-Mu untuk kebutuhan hamba Tuhan bagi gereja kami, bagi pemuda remaja khususnya yang sangat mendesak. Ya Bapa, mari Engkau sendiri yang pimpin, Engkau sendiri yang sertai. Kami terus berdoa untuk proses yang sedang berjalan. Sekiranya hamba Tuhan yang sudah dituju itu akhirnya bisa didatangkan ke tengah-tengah kami. Juga untuk masa-masa mendatang, kebutuhan untuk sekolah minggu, ya Tuhan supaya bisa lebih diperhatikan. Mari pimpin dan sertai ya Bapa. Kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Dengar doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa untuk pengurus baru yang sudah dilantik. Kita berdoa untuk rencana program tahun depan yang sudah mulai harus dipikirkan. Kita doakan agar Tuhan sendiri yang memimpin dan menyertai pengurus baru punya kesehatian, punya semangat yang sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mau berdoa untuk pengurus baru yang sudah dilantik. Sertai dan pimpin ya Bapak saudara kami, 14 saudara kami. Kami percaya mereka semua dengan penuh gentar, dengan juga penuh cinta kepada Tuhan, penuh dengan anugerah, penuh dengan sukacita, bersama-sama melayani dengan satu hati, sepikir, sejiwa. Yang mau berdoa juga untuk apa yang harus dipikirkan untuk program tahun depan. Mari pimpin ya Papa pengurus baru, walaupun ya Papa kami percaya kadangkala kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan karena kami tidak tahu masa depan kami. Tapi setidaknya kami mulai belajar berserah pada Tuhan dan berancang-ancang memikirkan apa yang harusnya kami lakukan bersama. Bapak, kiranya Engkau sendiri yang menyertai dan memberkati. Yang mau berdoa, pimpinlah ya Bapak pengurus baru, sehingga gereja kami akhirnya juga dengan pengurus yang baru boleh lebih maju lagi. Bersyukur untuk pengurus yang lama yang sudah melayani bersama-sama dengan baik juga. Dengar doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang terakhir kita doakan untuk ibadah online, baik untuk kebaktian umum, untuk sekolah minggu, untuk doa, dan juga secara khusus untuk persekutuan Zoom dari remaja dan pemuda setiap hari Jumat dan Sabtu, agar kiranya Tuhan juga menyertai. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mau berdoa menyerahkan juga untuk ibadah online yang dilakukan selama ini, baik untuk kebaktian umum, untuk kebaktian doa, untuk kebaktian sekolah minggu, bahkan juga ya Bapak untuk persekutuan Zoom dari remaja dan pemuda setiap hari Jumat dan Sabtu. Mari Bapak Engkau sendiri yang pimpin dan sertai supaya semuanya ini bisa berfungsi dengan baik dan menumbuhkan kerohanian setiap jemaat di bagian masing-masing. Yang mau berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang melayani, Engkau sendiri yang urapi, Engkau sendiri yang menolong, memberikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami juga berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah di dalamnya. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi jemaat yang bersekutu bersama-sama, yang beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dengar seru doa kami. Kiranya Bapa, Engkau sendiri yang memberkati seluruh persekutuan doa yang sudah kami lakukan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Jemaat Tuhan, selamat malam, dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagi lagu tadi, Berbahagialah. Biarlah ini menjadi lagu yang mengingatkan kita untuk selalu menyukai firman Tuhan, membaca, merenungkannya setiap hari, siang dan malam. Tuhan memberkati.